Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Sadli Ali di podcast Paleko, Pusat Layanan Edukasi Keagamaan Berbasis Online. Untuk kali ini narasumber saya telah hadir. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Hasbi Hanan MM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah ya, sehat. Ya Alhamdulillah. Jadi beliau pada hari ini baru saja mengukuhkan pengurus UPZ Kecamatan Luyo. Nah, beliau ini adalah pengurus Basdah di Kabupaten Polewali Mandar. Kalau boleh tahu Pak, jabatannya sebagai apa di Basdah ini Pak? Jadi kami di Basnas ini Badan Nasional Kabupaten Polewali Mandar Ya. ada 5 unsur pimpinan. Ya. Ada ketua, kemudian ada wakil ketua 1, wakil ketua 2, dan saya sendiri wakil ketua 3, dan ada juga wakil ketua 4. Jadi yang sebagai pejabat ketua di Kabupaten Polman ini adalah Bapak Nur Rahman. Ya. Kemudian wakil ketua 1 Bapak Ustaz Jamal. Ya. Kemudian wakil 2 Pak Burhanuddin. Kemudian wakil 3 saya sendiri. Dan wakil 4 adalah Habib Fadlu. Habib Fadlu ya. Al-Mahdali. Ya. Oke. Jadi beliau ini adalah wakil ketua 3 di pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar. Jadi Pak, tadi kan sudah selesai pengukuhan UPZ di Kecamatan Luyo ini. Terus apa tanggapan Bapak ya, atau masukan-masukan Bapak ke depannya untuk pengurus UPZ ini, khususnya yang ada di Kecamatan Luyo ini Pak? Kami sebagai pengurus kabupaten pertama menyambut apresiasi, memberikan apresiasi yang cukup kepada Kecamatan Luyo ini, Pak KUA bersama stafnya atas inisiatifnya untuk membentuk UPZ di Kecamatan Luyo yang memang diharapkan semua kecamatan punya. Tapi selama pelantikan kami sebagai kabupaten 2 unit Basnas Kabupaten Polman di periode 2022-2026 ini 26, kami mengharapkan supaya kecamatan yang lain juga terbentuk pada hari yang akan datang. Ya. Kemudian khusus di Kecamatan Luyo, Ya. saya lihat pengelolaan pusat ini cukup menjanjikan, punya harapan yang memang, karena saya lihat alhamdulillah semua pengurus ini antusias. Ya. Dan alhamdulillah yang dihadiri oleh Pak Desa tadi ini oleh saya cukup juga mendukung bersama unsur BPD, bersama ketua BPD. Sehingga saya optimis bahwa insya Allah pengelolaan UPZ di Kecamatan Luyo ini akan maksimal adanya. Kemudian saya sarankan koordinasi antara unsur UPZ dengan unsur pemerintah di Kecamatan Luyo ini kiranya tetap berjalan dengan baik. Demikian pula kepada tokoh-tokoh masyarakat
demikian pula kepada musaki-musaki yang akan menjadi titik sasar nanti dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di kecamatan ini. Ya, insya Allah Pak ya. Intinya mudah-mudahan yang telah dikukuhkan tadi pengurus ini semoga bisa bekerja sesuai dengan harapannya pemerintah khususnya. Kalau boleh tahu Pak ya, selama menjabat sebagai pengurus Basnas Kabupaten Polewali Mandar ini sudah berapa sih kecamatan yang dikukuhkan ini? Untuk sementara ini pengukuhannya baru di Kecamatan Buyo. Oh, baru Kecamatan dan Buyo ya. insya Allah akan menyusul kecamatan-kecamatan lain. Iya. Kemudian prinsip kami di Basnas Kabupaten ini kita tidak melihat bidang-bidang yang ada di sana, tapi kita bekerja tim lah. Ketika tim atau bidang yang bersangkutan umpamanya dalam hal pengumpulan atau penyaluran, kemudian dan pendistribusian, demikian pula yang lainnya, itulah kita harus melakukan kerjasama yang bagus itu sehingga program ini tidak ada yang mandek. Ya. Seperti ini saya sebenarnya di bidang yang menangani ini masalah pelaporan dan perencanaan. Ya. Ini karena atas perintah pimpinan, karena yang lain tidak bisa, maka saya yang dimandatkan dalam pengukuhan pada hari ini. Ya. Baik Pak ya, ini mengenai tentang pelaporan zakat Pak ya. Itu kalau kita lihat di kampung-kampung itu banyak pengurus atau apa ya istilahnya, masyarakat itu datang ke sana untuk mengeluarkan zakatnya, sekalipun orang itu sebenarnya tidak termasuk dalam pengurus amil zakat itu. Nah, tentunya kan bagi pemerintah bingung mendata karena tidak terdata sama sekali berapa jumlah orang yang mengeluarkan zakat ini, karena ya mungkin kalau bahasa kita kan ya nasanga to mandar ya anu natu tia sando natu tia atau guru pengaji natuta dan lain sebagainya. Jadi bagaimana cara mengelola pelaporan kalau seperti begitu Pak? Ya. Inilah salah satu solusi Ya. yang kita lakukan ini, harus terbentuk geset di lapangan Ya. sebagai unit pengumpul zakat sehingga masyarakat ini tidak bingung kemana sih harus. Kemudian seperti Sando dan beberapa unsur lain yang menjadi sasaran pembayaran zakat selama ini, itu harus beliau kita rangkul. Kita masukkan, kemungkinan bisa dijadikan sebagai anggota UPZ yang meskipun dia juga menerima di rumahnya, Ya. maka yang kita minta dari beliau-beliau itu adalah laporan berapa yang zakat di situ. Ya. Kemudian siapa-siapa yang dijadikan sasaran sebagai mustahik, Ya. yang kita nantinya. Sehingga dalam penyaluran zakat ini akan nampak rapi nantinya, ketahuan bahwa sekian di kecamatan itu umpamanya sekian yang masuk dan sekian yang disalurkan. Jadi memang yang penting di sini adalah sosialisasi kepada masyarakat, karena saya kira banyak masyarakat ini yang membayar zakat, tapi mungkin mereka ada yang bingung bagaimana kami harus melakukan itu. Ya, betul. Nah, dengan adanya tugas yang terbentuk ini, saya kira masyarakat akan mendapatkan titik terang kemana dia harus berzakat. Kira seperti itu.
Iya, oke Pak ya, luar biasa. Ini terakhir Pak ya untuk pertanyaan saya di podcast Paleko ini. Eh, Mendengar tadi penyampaian Kepala KUA Kecamatan Luyo bahwa di Kecamatan Luyo ini zakatnya itu sangat boleh dibilang luar biasa banyaknya, mulai dari zakat malnya apalagi zakat fitrahnya juga hampir sampai sekitar 1 miliar. Nah tentunya kalau kita kelola dengan baik, maka sepertinya Kecamatan Luyo ini akan bisa lebih sejahtera khususnya dalam sisi ekonominya. Maka dari pihak kabupaten seperti Bapak ini ya sebagai selaku pengurus dari pemerintah kabupaten, apa hal atau upaya yang harus dilakukan ini untuk memanfaatkan kita punya zakat ini sehingga betul-betul bisa tercapai sesuai keinginan kita bersama ini Pak. Jadi begini, yang pertama diperhatikan Ya. adalah data, supaya ada kejelasan bagaimana kita bisa bergerak secara tepat. Ya. Pertama yang kita lakukan adalah pendataan musafir yang wajib zakat. Kemudian data yang kedua adalah data mustahik. Dari 8 asam ini yang harus menerima, kita harus data. Ya. Dengan melakukan konseling, wawancara kepada mereka, karena ada juga masyarakat seperti rumahnya kelihatannya kumuh, tapi sungguhnya dia punya lahan seperti sawah banyak. Hanya persoalan enak perasaan yang tinggal di situ. Nolo itu minta pasal itu, kan berarti dia tidak mampu. Sehingga kita tidak salah sasar nanti dalam penyaluran zakatnya. Kemudian memang saya lihat di Kecamatan ini sangat potensi sangat menjanjikan, karena antaranya lahan persawahan banyak di sini, demikian lahan tropical dan sebagainya, demikian pula peternakan, sehingga saya sangat punya harapan yang berbiasa untuk melalui ini untuk mendukung program zakat ini. Kemudian dalam merapikan pelaporan dan pencatatan ini perlu adanya pelatihan SIMBA, sistem informasi manajemen Basnas ini saat masyarakat, yang sementara Kabupaten Polman berlangsung ini 3 hari Selasa, dan ini hari terakhir. Kami mendatangkan narasumber definisi dari Baru, yang mana Baru ini merupakan kabupaten 3 besar di Indonesia ini, yang mendapat rekomendasi dari pusat untuk menjadi rujukan dalam hal pengelolaan zakat. Nah, makanya saya tadi dengan bincang dengan Kementerian Agama dan KUA, ini untuk menopang, untuk mendukung kelancaran tugas-tugas ini, ada pelatihan pencatatan pelaporan. Saya kira kita optimis Kecamatan Luyo ini sekaligus akan mampu menjadi kecamatan terkemuka. Ya, insya Allah. Selama data-datanya bagus Pak ya. Intinya di sini data yang dirapikan. Oke, baik. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak atas waktunya pada hari ini, telah berkenan hadir di kantor urusan agama Kecamatan Luyo.